sebagai panduan dalam Anda menentukan intervensi. Ya, sebagai panduan dalam menentukan intervensi. Karena walaupun diagnosa keperawatannya sama-sama peningkatan suhu tubuh, tapi kalau yang satu disebabkan oleh proses penyakit atau patofisiologi tipes, yang satunya disebabkan oleh demam berdarah, tentunya dalam mencapai target tujuan nanti di time-nya itu akan berbeda. Gitu ya. Jadi nama diagnosa medisnya itu Anda abaikan, tapi yang harus Anda kuasai adalah patofisiologinya. Paham ya? Karena diagnosa keperawatan itu adalah respon. Ya. Tadi kelompok juga sudah menampilkan perbedaan antara diagnosa medis dengan diagnosa keperawatan. Boleh ditampilkan lagi enggak kelompok? Kelompok berapa tadi yang membedakan? Izin jawab Ibu dari 1BD3, Ya. D4. Silakan. Mana tadi? Terus yang perbedaan diagnosa medis dengan diagnosa, nah ini. Ya. Diagnosa keperawatan berfokus pada respon atau reaksi terhadap penyakitnya. Sementara diagnosa keperawatan, sementara diagnosa medis berfokus pada faktor-faktor yang bersifat kuratif atau pengobatannya. Ya, contoh tadi demam. Kalau diagnosa medis pada demam pada apa namanya tipes, itu diberikan obatnya akan berbeda dengan demam pada demam berdarah. Tapi karena responnya demam pada tipes dan demam berdarah menimbulkan rasa tidak nyaman, maka fokus dari diagnosa keperawatan adalah mengatasi respon tidak nyamannya tadi, yaitu dengan menurunkan suhu tubuh. Kalau di sini demam karena tipes dan demam karena demam berdarah itu akan berbeda tindakannya, pemberian obatnya, drug of choice-nya akan beda. Tapi kalau di diagnosa keperawatan, dia sama, hanya menurunkan suhu tubuh. Paham ya? Untuk perbedaan yang pertama, halo? Siapa yang belum paham? Siapa yang sudah paham? Saya anggap semua sudah paham. Berorientasi kepada kebutuhan individu, biopsikososial spiritual. Ya, berorientasi kepada keadaan patologis. Jelas ya? Misalnya, pasiennya tadi contohnya masih demam, bukan hanya menurunkan demamnya saja, tapi kalau misalnya demam ini menimbulkan kecemasan buat pasien, maka kecemasannya juga harus diatasi oleh perawat. Ya. Yang ketiga, diagnosa keperawatan itu bisa cepat berubah, bisa sewaktu-waktu berubah sesuai dengan respon kliennya. Tapi kalau diagnosa medis, dari mulai masuk sampai dia sembuh, dia terdiagnosa sama. Misalnya tadi, tipes abdominalis atau demam berdarah. Tapi kalau diagnosa keperawatan, dia masuk dengan suhu 39 derajat Celcius, dia keluar tidak dengan diagnosa gangguan rasa nyaman atau peningkatan suhu tubuh tadi. Gitu. Paham ya? Oke. Perbedaan yang keempat, diagnosa keperawatan itu mengarah pada fungsi mandiri perawat dalam melaksanakan tindakan keperawatan. Ya, bisa menjadi tindakan kolaborasi kalau diagnosanya adalah diagnosa kolaboratif. Apa diagnosa kolaboratif? Diagnosa kolaboratif itu adalah diagnosa yang tindakannya atau intervensinya perlu berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Ya, oke. Nah, kemudian apa yang terjadi jika perawat tidak menegakkan diagnosa keperawatan? Ya, boleh di stop.
Boleh di stop share? Ya. Rasanya saya punya materi sebentar. Nah, kita sudah sepakat semuanya bahwa nursing proses adalah merupakan siklus. Ya, artinya apa siklus? Ini tidak bisa dilakukan kalau ini tidak dilakukan, gitu. Ini tidak bisa dilakukan kalau ini tidak ada. Ya. Nah, kalau tidak ada planning, maka tidak bisa melakukan implementasi. Kalau tidak ada implementasi, tidak bisa melakukan evaluasi, gitu. Jadi bisa terjawab kalau diagnosa keperawatan tidak dilakukan, terus perawatnya mau ngapain? Apa yang mau dikerjakan perawat kalau tidak ada diagnosa keperawatan? Bisa kebayang nggak? Kan tadi diagnosa keperawatan itu adalah keputusan klinis dari perawat untuk menentukan intervensi atau untuk menentukan tindakan selanjutnya. Kalau tidak ada keputusan klinis, bisakah menentukan planning? Tidak bisa. Kalau tidak ada planning, apakah bisa melakukan tindakan atau implementasi? Tidak bisa. Ya, jadi diagnosa keperawatan itu harus dilakukan supaya asuhan keperawatan ini berjalan. Bisa nggak, Bu, kalau langsung mendiagnosis tidak melakukan assessment? Bisa nggak? Nggak bisa. Terus, Bu, kalau saya mengkaji dulu, nanti pasiennya di situ keburu meninggal, Bu, kelamaan mengkaji. Apa begitu? Tidak. Pengkajian itu harus tetap here and now. Mana yang dianggap urgent? Ya, oke. Kita udah sepakat ya bahwa kalau tidak ada diagnosa keperawatan, maka perawat tidak bisa melakukan tindakan apapun, tidak bisa melakukan asuhan keperawatan. Nah, kemudian tadi juga kita sudah sepakat bahwa diagnosa keperawatan itu ada yang hanya problem, nih ya, komponen diagnosa keperawatan ada problem, ada etiologi, dan ada sign and symptom. Ya, contoh rumusan diagnosa keperawatan nih. Kalau dia hanya 2 bagian, contohnya adalah feeding self-care deficit related to berhubungan dengan berkurangnya kekuatan dan kebugaran otot. Nah, kalau yang 3 bagian ada problem, etiologi, dan simptom, feeding self-care deficit related to atau berhubungan dengan berkurangnya kekuatan dan endurance biasanya kebugaran ya, otot ditandai dengan ketidakmampuan mempertahankan sendok di tangan dari piring ke mulut, gitu. Ya. Di mana ini ditandai dengannya, ngambil dari mana? Ngambil dari data subjektif dan objektif yang ada di pasien. Etiologinya dari mana, Bu? Dari patofisiologi. Ya, contoh yang tadi demam pada tifoid. Gangguan rasa nyaman, peningkatan suhu tubuh, berhubungan dengan proses inflamasi atau proses infeksi saluran cerna. Pada demamnya sama ya dengan yang tadi DBD ya.
Tapi kan patofisiologinya beda gitu. Ya, ditandai dengan suhu tubuh klien 39,5 derajat, klien tampak menggigil. Gitu contohnya ya. Oke, sudah paham rumusan diagnosanya ya? Terus Bu, misalnya diagnosa keperawatannya ada banyak. Yang mana duluan yang harus diatasi? Itu adalah langkah terakhir, yaitu memprioritaskan diagnosa keperawatan. Prioritasnya berdasarkan apa, Bu? Kira-kira berdasarkan apa? Prioritasnya berdasarkan apa kira-kira? Izin menjawab itu. Ya. Saya Listia dari kelas 1B. Prioritas diagnosanya itu yang pertama bisa dari keadaan yang mengancam kehidupannya gitu, Bu. Kedua bisa dari keadaan yang tidak gawat dan tidak mengancam kehidupannya. Terus yang ketiga itu bisa perspektif tentang kesehatan dan keperawatan. Kesehatan dan perawatan. Nih, ya, prioritas masalah yang pertama fokus pada masalah yang mengancam klien. Kalau tidak ada masalah yang mengancam klien, fokus pada masalah utama. Dari mana, Bu, masalah utamanya? Hierarki Maslow. Masih ingat hierarki Maslow? Yang pertama apa? Kebutuhan fisiologis. Ya, udara, air, nutrisi, dan sebagainya. Ya, jadi selalu gunakan hierarki Maslow untuk membuat prioritas masalah atau diagnosa keperawatan pada pasien. Ya. Kemudian ini tadi ada di dalam buku Psiki ini ya, ada 149 diagnosis keperawatan di buku ini. Ya, yang terbagi menjadi 5 kategori dan 14 subkategori. Nanti bisa Anda baca di sini ya. 14 kategori ini, ya kategorinya ada respirasi, sirkulasi, nutrisi, eliminasi, dan sebagainya. Kemudian kategorinya itu ada kategori, rasanya udah saya tulis kok menghilang. Nah, ada kategori fisiologis, psikologis, perilaku, relasional, dan lingkungan. Ya, subkategorinya ada 14, jumlah diagnosa keperawatannya ada 149. Oke. Nah, ini beberapa kondisi hambatan atau sumber kesalahan di dalam melakukan atau merumuskan diagnosa keperawatan. Kalian di mana sih kok mau ada yang mondar-mandir di belakang? Siapa ini namanya ini? Namamu siapa kok nggak kelihatan? Ya. Yang pertama adalah dalam pengumpulan data atau pengkajian. Ya, biasanya karena kurang tampil. Ya, sehingga datanya menjadi tidak akurat. Kurang terampil misalnya dalam mengukur tanda-tanda vital, tekanan darah, menggunakan tensimeter manual misalnya, ya, karena kurang berlatih sehingga sensitivitas untuk mendengar loop yang pertama itu tidak terdengar, akhirnya datanya menjadi tidak akurat. Ya, mengukur tanda-tanda vital itu kan loop itu. Loop yang pertama itu yang terdengar itulah sistol. Ya, atau ketika melakukan kajian tidak tersusun dengan baik, dengan sistematis. Yang kedua, kesalahan yang kedua adalah dalam menginterpretasikan data. Ya, jadi pasien hanya mengeluh, aduh saya menggigil gitu, tanpa memvalidasi dengan data objektif.
Ya, menjadi datanya tidak valid. Atau ada juga pasien yang nggak mau dilakukan pengukuran. Misalnya pasiennya perempuan, tetapi yang akan mengukur laki-laki. Ya, ada pengaruh budaya, pengaruh latar belakang sehingga menyebabkan pasiennya menolak untuk diukur. Gitu ya. Oke, itu pertanyaan Liftia. Kemudian ada pada pengelompokan data biasanya data tidak mencukupi atau pengkajiannya terlalu cepat dan pengelompokannya tidak benar. Pemberian label, salah memilih label, tidak dilakukan validasi kepada klien. Ya, ini tadi prioritas masalah. Oke, 3 pertanyaan sudah di rekap. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Kelompokan berdasarkan apa? Berdasarkan jenis data, ada data apa? Izin menjawab, ada data subjektif dan data objektif, Bu. Data subjektif dan objektif. Kalau berdasarkan sumber datanya, ada data apa? Aura? Aura, I talk with you, Aura. Jangan nengok-nengok yang lain. Iya, Ibu. Yuk, berdasarkan sumber datanya, maka data dikelompokkan menjadi Izin menjawab, Ibu. Primer dan sekunder, Ibu. primer dan sekunder, betul. Primer itu yang mana? Primer itu kebutuhan yang utama, Ibu. Sumber data. Ini berdasarkan sumber data. Data primer itu data apa? Kalau primer itu yang dikatakan pasien, untuk sekunder itu dari keluarga pasien, Ibu. Ya. Ya, oke. Kalau sudah dikelompokkan datanya, kemudian diinterpretasikan. Diinterpretasikan itu artinya dipilah mana data yang menyimpang, mana dari normal, dan mana data yang normal. Ya. Sekarang kalau, ngomong-ngomong, Anda udah dapat KD belum ya? Tanda-tanda vital sudah belum? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Sekarang kalau saya ketemu data, umurnya 17 tahun, kemudian tekanan darahnya 110 per 70. Itu datanya kalau kita interpretasikan data yang menyimpang atau yang normal? Siapa mau jawab? Menjawab, Ibu, menyimpang. Menyimpang. Kenapa menyimpang? Karena itu darahnya termasuk lebih rendah daripada normalnya, Ibu. Usia 17 tahun. Normalnya berapa usia 17 tahun? Ya, kayak gitu ya. Jadi untuk bisa menginterpretasikan data, kalian harus tahu dulu normal atau tidaknya. Kalau dia di luar normal, berarti data itu termasuk data fokus atau termasuk data yang menyimpang. Ya. Kemudian validasi data. Validasi data gimana? Kalau validasi data? Izin menjawab, Ibu. Memastikan ulang data-data yang dari pasien, Ibu. Memastikan ulang data dari pasien dan satu lagi menguatkan data dari pemeriksaan fisik, Ibu. Pemeriksaan diagnostik, sayang, masa fisik? Fisik kan data objektif. Ya, misalnya gini, pasien mengeluh pusing. Dari pemeriksaan fisik,
dilihat skleranya anemis. Ya, pucat. Nah, untuk memvalidasi data harus ada pemeriksaan apa? Supaya, oh bener loh, ini dia kurang darah, bener loh, dia anemi. Pemeriksaan apa? Validasinya dengan pemeriksaan kadar? Harus dengan pemeriksaan kadar hemoglobin. Ya, bukan nggak cukup nih hanya keluhan pasien dan dilihat matanya kelopak mata bagian bawahnya pucat, nggak cukup itu. Harus divalidasi dengan pemeriksaan kadar HB. Oh iya, HB-nya ternyata di bawah 10. Berarti benar dia anemi. Ya, pasien sesak nafas, frekuensi nafasnya sangat cepat. Kemudian dihitung frekuensi nafasnya cepat. Pasien mengeluh sesak nafas. Nafasnya lebih dari normal. Ya, gangguan kebutuhan oksigen harus divalidasi dengan pemeriksaan tekanan O2. Ya, PO2. Benar nggak dia memang sudah kekurangan atau sesak nafasnya sebagai kompensasi. Ya, harus divalidasi gitu. Oke. Itu 3 sub CP kita. Nah, CPMK ini bisa saya tetapkan Anda mencapai atau tidak. Nanti kita ketemu satu lagi pertemuan, tapi saya maunya luring. Ya, Anda latihan membuat rumusan diagnosa keperawatan. Saya akan kasih kasus. Saya kasih kasus, Anda belajar mengelompokkan data, belajar menginterpretasikan data, kemudian memvalidasi data, dan selanjutnya merumuskan. Saya akan kasih kasus nanti. Oke, kapan kita bisa untuk luring? Tapi jangan dipaksa minggu ini. Yang penting konsep tentang diagnosa keperawatan sudah Anda dapat. Ya, nanti si Pen bisa koordinasi ya dengan saya. Oke, baik. Sudah 14.46. Harusnya 14.